Penyakit radang usus atau IBD ini biasanya pasiennya datang dengan berbagai macam gejala. Yang paling sering adalah diare tapi sifatnya kronik atau sudah jangka panjang. Jadi diarenya bisa lebih dari 2 minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Keluhan lain yang bisa dirasakan oleh penderita IBD selain diare adalah nyeri perut yang sering berulang, yang tidak kunjung diketahui kira-kira penyebab nyeri perutnya apa. Terus kemudian yang lain adalah sampai terjadinya buang air besar yang disertai dengan darah. Namun biasanya darah ini bercampur dengan kotorannya dan juga bercampur dengan lendir. Hai Sobat DRTV, perkenalkan saya Dr. Firlinanda Wuzelina, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Kali ini kita akan bahas mengenai topik penyakit radang usus atau yang dikenal dengan bahasa medisnya adalah inflammatory bowel disease. Penyakit IBD ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh multifaktorial. Bisa karena genetik, kemudian bisa dengan pola makan yang tidak sehat, kemudian pola hidup yang tidak sehat, dan tentunya akhirnya berujung menjadi suatu kerusakan dari regulasi sistem imunitas tubuh di saluran pencernaan, terutama di usus. Penyebab dari IBD atau inflammatory bowel disease ini sebenarnya banyak. Namun ada beberapa faktor resiko yang akhirnya berujung menjadi penyakit IBD. Salah satunya antara lain tadi genetik, keturunan keluarga juga dengan mempunyai riwayat sakit IBD, kemudian pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak dan kurang serat, kemudian juga obesitas, pola hidup yang tidak baik, sehingga akhirnya berujung untuk terjadinya penyakit IBD. Penyakit radang usus atau IBD ini biasanya pasiennya datang dengan berbagai macam gejala. Yang paling sering adalah diare tapi sifatnya kronik atau sudah jangka panjang. Jadi diarenya bisa lebih dari 2 minggu bahkan sampai berbulan-bulan. Keluhan lain yang bisa dirasakan oleh penderita IBD selain diare adalah nyeri perut yang sering berulang, yang tidak kunjung diketahui kira-kira penyebab nyeri perutnya apa. Terus kemudian yang lain adalah sampai terjadinya buang air besar yang disertai dengan darah. Namun biasanya darah ini bercampur dengan kotorannya dan juga bercampur dengan lendir. Bahkan sebenarnya pada pasien-pasien dengan IBD bisa muncul keluhan lain selain dari pencernaannya atau dari ususnya. Misalkan kelainan di radang-radang sendi, jadi pasiennya biasanya datang dengan keluhan pegal atau keluhan dengan nyeri-nyeri sendi, juga bahkan bisa dengan gangguan kulit atau gangguan penglihatan di mata. Penyakit IBD dapat didiagnosis tentunya dengan bantuan dokter. Biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dimulai dari wawancara kepada pasien untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang mengarahkan ke arah inflammatory bowel disease. Kemudian setelah itu melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, lalu akhirnya melakukan pemeriksaan penunjang. Yang sangat berperan penting dalam penegakan inflammatory bowel disease adalah pemeriksaan endoskopi saluran cerna bawah atau kolonoskopi. Setelah dilakukan kolonoskopi, biasanya bila ditemukan kelainan dari kolonoskopi tersebut akan diambil jaringan atau biopsi yang akan diperiksakan ke laboratorium yang mendukung untuk diagnosis inflammatory bowel disease. Beberapa pemeriksaan lain juga dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis inflammatory bowel disease, seperti misalkan pemeriksaan CT scan yang mengarah ke arah pencernaan, CT angiography, kemudian pemeriksaan tinja, kemudian pemeriksaan fecal calprotectin, sehingga banyak hal yang juga harus dilakukan untuk menegakkan inflammatory bowel disease. Penyakit radang usus ini bila sudah dalam derajat yang berat, maka pasien bisa mengalami beberapa komplikasi. Antara lain sampai terjadinya sumbatan di saluran pencernaan atau di usus, sehingga pasien perlu mengalami pembedahan. Kemudian bila derajat radangnya sudah lebih berat, maka bisa menyebabkan perdarahan, kemudian bisa menyebabkan luka atau sobekan di daerah halus. Pengobatan inflammatory bowel disease biasanya diberikan berdasarkan atas derajat dari penyakitnya tersebut. Bisa dimulai dari obat-obatan yang oral, kemudian bisa juga diberikan obat-obatan yang suppositoria atau diberikan via anus, atau juga bisa sampai pada tahap pemberian obat-obatan secara injeksi atau secara infus.
Tujuannya adalah tentu obat-obatan ini menekan radang dari yang ditimbulkan penyakit dari inflammatory bowel disease. Nah, Sobat DRV, tentunya mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Sehingga bila kita ingin mencegah dari inflammatory bowel disease, yang perlu dilakukan adalah menjalani pola hidup yang sehat. Menghindari makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan, berlemak, dan kemudian kurang serat. Kemudian menjalani pola hidup yang sehat, olahraga teratur, diet yang baik, kemudian menghindari merokok, menghindari konsumsi alkohol, dan menjaga berat badan yang ideal. Oke Sobat DRV, demikianlah penjelasan singkat mengenai penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease. Semoga Sobat DRV terhindar dari penyakit tersebut dan semoga Sobat DRV sehat selalu. Sampai jumpa.